siang, terima kasih pendengar Pro 3 RRI dan juga pemirsa RRI Net. Senang sekali Radio Republik Indonesia hari ini diberikan kesempatan untuk berkunjung ke rumah atau ke kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dan kesempatan hari ini saya juga akan berbincang khusus dengan beliau. Sudah ada di samping saya yang sangat karismatik tentunya. Saya yakin banyak masyarakat Indonesia yang memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh beliau selama menjadi Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia. Beliau adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Selamat siang Pak Tri. Selamat siang Pak. Apa kabarnya ini Pak? Baik. Baik selalu ya Pak ya, sehat ya? Insya Allah. Perlu juga mungkin masyarakat Indonesia tahu bahwa Pak Tri Sutrisno ini sekarang aktif di BPIP Pak ya, BPIP. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP. Pengarah. Jadi boleh kita salam Pancasila Pak ya? Boleh. Ayo Pak, salam Harus. Pancasila ke... Ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila ya. Tahu ya. Itu tugas-tugasnya BPIP memang begitu Pak ya, menggelorakan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat. Itu dari ya? Bung Karno dulu pernah mengingatkan. Jadi salam banyak yang dikenalkan Bung Karno. Salam kemerdekaan, salam ini antara lain salam Pancasila. Bung Karno dalam satu saat bahwa Pancasila itu disalamkan seperti itu. Maknanya apa? Harus begini ya? Ya, 5 90 jari. derajat. Oh, Jangan 90 begini. derajat. Kalau begini tapi Hormat ya. begini. Ya. Nah, itu salam Pancasila. Ada salam agama, salam banyak. Jadi kita tidak boleh fanatik salam apa ini. Iya. Tapi salam Pancasila, maknanya ini sekarang bicara ideologi Pancasila, saya buka adalah Salam Salam Pancasila. Iya. Kalau kita berbicara tentang ideologi negara kita, Pancasila, hal apa yang menurut Pak Tri ini masih perlu untuk ditanamkan untuk masyarakat Indonesia, Pak? Begini, Mbak. Sejak proklamasi, ya, Pancasila sudah tergali oleh Bung Karno dan kemudian dibahas bersama oleh tim anggota BPUPK. Waktu itu akhirnya sudah mewujud sebagai Pancasila yang tersusun dan akhirnya terakhir diresmikan. Kalau masih ada beberapa perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi kalau prosesnya 1 Juni Bung Karno pidato, kemudian menghasilkan panitia 9, menghasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar itu, di situ ada Pancasila, namun masih ada ketuhanan yang melaksanakan kewajiban bagi pemeluknya itu. Nah, akhirnya itu terus sampai kepada PPKI dan ada beberapa saran usulan yang bermakna karena ini mempertimbangkan kepentingan semua bangsa, ya, baik yang di barat maupun yang timur, maka akhirnya disempurnakanlah 7 kata dihapus dan resmi seperti sekarang, ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada lagi kata-kata yang lain dan sebagainya, sampai akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Nah, demikian pula kita setelah mempelajari sejarah pada tahun 45 sampai tahun 45, ya, kita terus waktu itu spontan merdeka, bukan dalam keadaan yang damai, dalam keadaan yang enak, yang tertib, tetapi kita mengalami juga suatu ancaman dan tantangan. Karena waktu itu selesai Perang Dunia Kedua. Jadi mendaratlah pasukan sekutu dipimpin Inggris yang di belakangnya diboncengin oleh Nika, itu pasukan Belanda. Untuk masuk ke Indonesia, yang pertama ingin mengangkut tawanan-tawanan Jepang supaya nanti dipulangkan negerinya dan membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan Jepang. Waktu Jepang masuk sini kan Belanda menyerah. Nah, itulah tugasnya. Kita juga berperan itu. Awal kemerdekaan sudah berperan internasional kita. Ikut membebaskan tawanan itu. Hebat bangsa Indonesia. Nah, tetapi di balik itu Belanda memanfaatkan
Ya, setelah sekutu pulang, dia tetap ingin kemari untuk menguasai wilayah ini sebagai daerah jajahannya. Nah disitulah kita tidak bisa menerima. Ya, akhirnya terjadi suatu clash bersenjata sampai kita mengalami selama hampir kurang 5 tahun, dari 45 sampai 50, dari clash pertama 47, clash kedua, agresi kedua 48, sampai kita berakhir 49, Belanda mengundurkan diri karena kita berunding. Tetapi kenyataan di lapangan, Belanda mau berunding itu karena dia sudah barangkali mengestimate. Kalau diteruskan perang dengan Indonesia, dilawan dengan gerilya oleh Pak Dirman, ini nggak akan menang Belanda. Ya, walaupun menduduki ibu kota Jogja, walaupun semua sudah ditawan, presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri, Belanda sudah cerita ke PBB, memberitakan Indonesia tidak ada, ya, TNI hancur, ini omong kosong. Ternyata dengan jawaban bangsa Indonesia, pimpin Jenderal Besar Sudirman, TNI dan rakyat, lah ini menyatu, bergerilya melawan Belanda, gak tahan dia. Ya. Akhirnya dia berunding tahun 49, di KMB, Konferensi Meja Budar. Ya. Di Nederland, akhirnya mereka mau mengakui kedaulatan. Tetapi masih ada persyaratan-persyaratan yang sangat kontroversial. Ya, kita tidak diakui sebagai negara kesatuan, tetapi sebagai negara serikat. Ya, kemudian Undang-Undang Dasar pun juga berubah. Tidak Undang-Undang Dasar 45, tapi memakai Undang-Undang Dasar Serikat. Nah, untung bangsa Indonesia sangat peka, sangat lihai. Setahun kemudian, kita sudah bisa merubah lagi, RIS menjadi NKRI kembali. Cuma sayang ya, Undang-Undang Dasar tidak dikembalikan yang asli, tapi masih menggunakan undang-undang sementara. Nah, disitulah sebetulnya terjadi gap-gap yang memancing tingkah laku bernegara ini tidak Pancasilais. Ya sudah liberal, makanya kabinetnya nggak bisa stabil, jatuh bangun waktu itu. Tidak ada kabinet yang umurnya tahunan. Yang paling lama itu hampir 2 tahun lah. Yang lainnya bulanan, jatuh bangun. Dan peristiwanya macam-macam. Selain terjadi pemberontakan di dalam, ya, ada PRRI, Permesta, pemberontakan Darul Islam, juga kita mengalami penderitaan kehidupan. Karena kita belum sempat membangun sengsara waktu itu, rakyat. Nah, inilah harus kita sadari bahwa demikianlah kemerdekaan ini kita peroleh dengan perjuangan yang gigih, dengan pengorbanan yang luar biasa lahir batin dan jiwa, bahkan harta benda dikorbankan dengan ikhlas hanya untuk kita ingin bebas merdeka. Nah, tapi setelah kita merdeka, di sana ada konsekuensinya. Bung Karno mengatakan, kalau di ujung jembatan di sini kita merdeka, di ujung sanalah nanti kamu akan mengisi kemerdekaan. Nah, kita sekarang mengisi kemerdekaan. Nah, mengisi kemerdekaan ini kita harus terus bersambung, konsisten, dan kontinu. Semua generasi melaksanakan. Karena mencapai cita-cita kemerdekaan itu adalah never ending goal. Ya. Tak bisa cita-cita segera tercapai, panjang di situ. Ya, untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, untuk menciptakan kita ini merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu bukan main itu. Terus ratusan tahun. Makanya jadi masih relevan terus ya, oleh karena itu relevan. Dan ini harus sambung, sinambung antara generasi dulu, yang istilahnya generasi perintis, kemerdekaan, kemudian waktu saat proklamasi ada generasi 45, yang kemudian berjuang mempertahankan kemerdekaan, dan belum sempat mengisi secara utuh, dan akhirnya sampai sekarang ini kita harus sudah siap terus menggelindingkan pengisian kemerdekaan itu
dengan melalui pembangunan. Tapi boleh cerita dulu nih Pak Tri tentang filosofinya Pancasila ini. Kan ada 5 sila, satu dengan yang lain saling bertautan begitu. Sampai tadi Bapak menyebut sampai kapanpun 5 sila ini masih relevan, walaupun perkembangan teknologi, dunia digital sekarang ini tetap relevan ya Pak ya. Bagaimana itu menjadi sebuah tantangan tersendirikah untuk BPIP melakukan tugasnya membumikan Pancasila? Begini Mbak, tadi Mbak sudah mengatakan Pancasila itu dirumuskan, digali dan dirumuskan bersama, akhirnya seperti yang sekarang. Setelah jadi, ini harus diimplementasikan. Kalau tidak diimplementasikan, cuma ngomong saja, artinya saudara tidak akan bisa mewujudkan cita-cita kita. Tidak hanya dibaca 5 sila, dihafalkan ketika upacara, tidak ya? Kita akan menjadi bangsa yang kosong nanti tanpa ideologi. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi, sebagai bintang pemandu yang memandu kita untuk berjalan menuju ke cita-cita itu. Cita-cita itulah harus kita wujudkan melalui pembangunan tadi. Oleh karena itu, implementasi Pancasila ini penting. Jadi tugas BPIP yang saudara tanyakan tadi, kita sekarang harus kembali menata kehidupan berbangsa dan bernegara ini, khususnya kita membantu Presiden di dalam rangka tadi mendidik dan membina bangsa ini tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu tentunya banyak fungsinya dan perannya. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan Pancasila sebagai filosofi. Demikian banyak. Nah, inilah yang harus kita ajarkan, kita binakan kepada khalayak ramai bangsa Indonesia yang merdeka ini, supaya kita tetap segar dan komit kepada cita-cita nasional kita. Kalau tidak, Mbak, makin hari bangsa ini, dunia ini makin modern, tantangannya makin berat, kita harus jawab tantangan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Baru Indonesia akan kuat, akan sehat, akan sejahtera, dan makmur. Kita pegang dasar negara dulu ya, Pancasila. Ya. 5 sila dipedomani Pak Tri ya. Tidak hanya dihafalkan, tidak hanya dibacakan setiap upacara bendera begitu, tapi anak-anak sekarang tidak hanya cukup untuk menghafal saja, tapi harus memahami ya apa yang ada di selain sila Pancasila ini, Mbak, difahami lewat 3 tahap ya. Pertama itu kita sebagai pemahaman, dipahaman lewat belajar. Tadi Mbak bilang, dipelajari lewat pelajaran formal sekolah, informal maupun non formal. Oleh karena itu nanti kurikulum yang akan datang ini ada lagi kurikulum tentang Pancasila. Ini soal pemahaman. Dan kemudian setelah difahami karena belajar tadi, kita akhirnya harus dihayati, diinternalisasikan, menjadi bagian hidup daripada kita. Jadi setiap warga negara itu harus telah paham, dihayati, diyakini, merupakan bagian hidup daripada masing-masing manusia Indonesia. Supaya ini merupakan cerminan daripada pandangan hidup bangsa, cerminan daripada cita-cita bangsa, dan cerminan daripada kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, inilah pentingnya kita tadi Pancasila itu secara utuh, kita pahami, kita internalisasikan, baru kita implementasikan. Tanpa dipraktekkan, diimplementasikan, ya tidak akan terbukti lagi cita-cita itu. Kata Mbak tadi cuma baca saja. Tapi diperlukan upaya, effort, usaha. Apa ini? Membangun bangsa ini lewat pembangunan yang bertahap itu. Oke. Pak Tri ini juga bisa dikatakan bagian dari sejarah ketika Indonesia merdeka ya Pak ya. Karena Bapak kan lahir sebelum Indonesia merdeka, kemudian pada saat kemerdekaan kita
Bapak ya mungkin bisa dikatakan sudah mulai beranjak remaja Pak ya, dengan semangat bergelora tentunya, semangat remaja begitu ya. Nah kemudian bagaimana sampai akhirnya Founding Fathers kita merumuskan Pancasila ini, kemudian akhirnya Pak Tri di usianya yang sudah tidak muda lagi memiliki apa ya Pak, bisa dikatakan memiliki semangat untuk terus menyampaikan Pancasila ke masyarakat kita, terutama generasi-generasi muda ini Pak ya, karena tahu bagaimana Founding Fathers kita ketika merumuskan Pancasila tidak mudah. Betul Pak Tri ya, begitu ya. Bisa mungkin digambarkan Pak, zaman dulu, kita flashback dulu nih Pak Tri ya, ketika Bapak masih kecil dulu, zaman sebelum merdeka, kehidupannya seperti apa sih Pak? Baik Pak, saya untung ini ya, sebagai pelaku juga ikut hidup di dalam 3 zaman. 3 zaman. Ya, saya mengalami juga zaman Belanda, karena saya lahir tahun 35 kan, jadi ada zaman Belanda waktu itu, dan saya mengalami juga zaman Jepang, dan juga akhirnya mengalami zaman kemerdekaan. Dari 2 zaman sebelumnya penjajahan Belanda dan Jepang ini, saya gambarkan Mbak, secara umum rakyat Indonesia tertindas, tersiksa. Kehidupan rakyat jelata ini semua tidak ada yang enak kecuali Belanda dan pembantunya. Kalau rakyat jelata melarat semuanya. Contohnya, diskriminasi ada. Saya ini anak rakyat. Saya mau sekolah HIS waktu itu. SD itu namanya HIS. SMP namanya Milo. SMA itu namanya HBS. Saya tidak bisa masuk situ. Anak rakyat harus masuk sekolah dasar Ongkoloro, tahu ya? Ongkoloro angka 2. Angka 2. Apa itu artinya Pak? Artinya di samping, di kampung nggak boleh di HIS yang kayak orang-orang. Number 1 gitu. Nah, kayak Belanda nggak bisa. Antara lain, pendidikan sudah dibedakan. Belum lagi banyak daerah-daerah seperti Menteng ini dulu, ini tidak boleh untuk Irlander masuk sini. Irlander itu ya orang rakyat jajahan itu. Yang boleh cuma Belanda sama antek-anteknya. Yang tidak boleh di sini itu Inlander, daerah Menteng ini. Untung saya ditaruh di sini, Mbak. Tuhan ya, memberikan saya berkah supaya saya ingat bahwa daerah ini dulu pernah dilarang kita masuk. Jadi ada historinya Bapak ini. Sekarang saudara bisa masuk, semua bisa masuk, bebas. Inilah merdeka artinya. Jadi secara kehidupan melarat, secara politis tertindas, tersiksa, kita selalu diperas, ya. Dan secara pendidikan pun juga ada diskriminasi tadi. Inilah kemudian gambaran waktu itu zaman Jepang dan zaman Belanda. Nah setelah kemerdekaan saya pun untung Mbak. Saya umur 10 tahun. Saya kelas 4 di Taman Siswa. Tahu ya? Taman Siswa, saya kelas 4, umur saya sekitar 10 tahun. Saya ikut juga mengalami bagaimana bangsa Indonesia tadi mempertahankan kemerdekaan tadi, yang menangkis kedatangan sekutu, ya, sampai kita perang dengan Belanda, sampai kita bergerilya menghadapi Belanda. Saya ikut terus. Kebetulan bapak saya ikut berjuang, Mbak. Ya, dari tentara waktu nggak ada bayaran, berjuang pisah dengan ibu saya. Saya hidup dengan ibu dan adik saya 2. Waktu Surabaya diduduki Belanda, kita semua mengungsi, tahu kan? Bapak di Surabaya ya? Ya, semua mengungsi, mundur istilahnya. Mengungsi bukan kalah, tapi kita tarik Belanda itu masuk ke pedalaman. Ya, ini namanya perang, bukan perang linier, tapi perang nanti, perang gerilya itu, perang wilayah namanya. Hebat orang Indonesia. Kalau frontal, nggak bisa kita. Itu bagian dari taktik ya berarti? Nah, taktik strategi. Strategi. Kuat, mereka tanknya, kapal terbang, wah ada darat, laut, udara. Kita tidak. Kita keris, bambu runcing, ada senjata kecil-kecilan. Makanya kita pakai taktik lain, tadi gerilya. Nah, disitulah kita mengundurkan diri, kita masuk daerah pedalaman istilahnya. Saya mundur mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sampai akhirnya di Karsidenan, Kediri, tahu ya? Tahu, iya. Nah, disitulah markas bapak saya, markas tentara di Kediri itu. Nah, disitulah kemudian saya sudah sampai 3 tahun, umur 13. Saya merasakan bagaimana beratnya berjuang ya, waktu itu dengan penuh pengorbanan.
Saya pun ikut pernah jadi pelayan, Mbak. Ya, di dalam asrama itu bukan enak-enak. Saya melayani tentara, membersihkan senjatanya dan membersihkan alat-alat yang lain. Dan kalau makan, saya memikul makanannya. Nah, baru saya makan. Itu awal-awal kemerdekaan ya? Ya, dari tahun-tahun 45 sampai 48. 48 waktu terjadi perang gerilya, saya umur 13. Disitulah saya mulai diperankan oleh batalion bapak saya itu sebagai salah satu agen intelijen. Ya, saya membawa dokumen dari daerah Republik masuk ke daerah Belanda. Bayangin, umur 13. Yeah. Menyampaikan dokumen dari para pejuang masuk ke daerah Belanda. Apa yang Bapak rasakan waktu itu apa? Ya, semua takut, tetapi saya kok bisa berpikir. Karena saya harus lewat garis status quo namanya. Di situ banyak penjaga benda di garis status quo itu, di Trowulan namanya, itu ada batas. Di sini daerah Republik, di sana daerah Belanda. Itu dijaga sama marinir Belanda. Marbrig namanya. Marinir Brigade Belanda. Nah, saya nggak bisa lewat terus ditembak saya lewat situ. Tapi saya sebagai anak kecil yang 13 tahun bisa mengelabui Belanda. Jadi sebelum lewat itu saya melambung, tahu Mbak ya. Melambung itu saya lewat sawah. Oh, nah, melipir? Bukan, melambung itu kalau di jalan. Iya. Bukan begini. Saya melambung lewat sawah. Jauh dari jalan. Nanti muncul lagi di jalan ini. Tahu? Okay. Yang penting menghindari penjagaan ini. Garis status quo ini. Tahu saya tak melambung sampai desa Brangkal namanya. Baru masuk Mojokerto. Mojokerto saya naik oplet. Di Mojokerto saya ada pos itu yang membantu kita ini untuk membiayai masuk Surabaya. Yang Bapak pikirkan apa waktu itu ketika membawa dokumen itu sampai melewati penjagaan? Pokoknya saya jangan sampai tertangkap. Kalau tertangkap ceritanya itu nggak ada dihukum, ditembak di situ. Bahkan ada dibakar saja. Kalau misalkan saya di sawah tadi melambung, pas patroli mereka temu saya, dibakar. Jahat nggak itu? Dari waktu itu tidak ada pengetelapan humanitas kepada Indonesia. Seenaknya mereka memperlakukan. Nah, oleh karena itu saya harus pintar-pintar menyelinap. Tapi untung bisa masuk Surabaya. Serahkan dokumen. Kembali ke daerah Republik, saya minta dibekali obat. Karena waktu itu obat yang diperlukan para gerilya ini obat penisilin. Itu jarang kita punya. Penisilin itu sangat mujarab. Kita bawa beberapa dus ke daerah Republik. Begitulah tugas saya. Jadi saya menghayati, mengalami sendiri bagaimana di alam perjuangan itu. Nah, itulah yang menjadi kemudian motivasi saya. Ya, setelah kata Mbak itu, dalam merdeka awal sampai saya mulai, ya setelah tahun 50 kan, sudah kita masuk Surabaya lagi. Belandanya sudah hilang. Saya sekolah lagi, Mbak. Sekolah, saya tamat SMA. Dari tamat SMA itu mestinya saya harus tahun 53. Tapi karena waktu zaman perjuangan itu saya nggak sekolah, terlambat 3 tahun. Saya terpaksa tamat tahun 56 SMA. Nah kemudian dari situlah setelah melanjutkan hidup saya, ya, saya pilih karena saya sudah mengalami ikut perjuangan tadi, saya ingin terus meneruskan perjuangan itu lewat perjuangan ya, melalui TNI. Maka saya mendaftar ke Akademi Darat yang namanya waktu itu baru Akademi Seni. Ya, baru menjadi ATK. Karena Akademi Seni itu satu orang seni saja, engineer. Orang engineer itu yang ya tugas menerobos pertahanan, menghancurkan, ya, membuang raja itu seni, membangun juga seni. Tapi kemudian menjadi ATK, Akademi Teknik Angkatan Darat. Isinya 3. Engineer, seni, perhubungan yang ahli radio, dan peralatan. Itu yang merawat alat-alat tentara ini. Merawat tank, merawat senjata, merawat dan sebagainya. Nah, saya tamat situ sampai akhirnya
menaik karirnya ya, naik karirnya Pak Tri. Ini yang akan kita bahas juga nih, karena saya mungkin akan menyapa pendengar juga bahwa kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan berbincang dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Tri Sutrisno ya. Tadi Pak Tri kan sudah cerita bagaimana masyarakat kita dulu awal-awal berjuang, kemudian betul bangsa Indonesia sudah meraih kemerdekaan tahun 45, tapi bukan berarti penjajah menyerahkan langsung kemerdekaan Indonesia kepada Indonesia begitu ya. Artinya tetap ada perjuangan-perjuangan sampai akhirnya Belanda mundur dan Pak Tri menjadi saksi sejarahnya. Kemudian Bapak masuk ke ATK, karir sebagai militernya juga terus menanjak, dari situ menjadi Pangdam ya Pak ya? Pernah ya? Saya pernah menjadi Panglima Kodam 2 kali. Pangdam, ya. Pangdam di Sriwijaya. Sriwijaya. Dan Pangdam di Jakarta ini, Pangdam Jaya. Pangdam Jaya. Kemudian saya pernah menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Wakasat. Wakasat. Kemudian menjadi Kasat. Kasat, kemudian sampai akhirnya menjadi Pangap ya waktu Panglima itu Pak. ABRI. ABRI. Sekarang Panglima TNI. Ya, sekarang hanya 3 Panglima TNI. Kalau dulu Panglima ABRI termasuk polisi. Oke. Darat, laut, udara polisi. Saya menjadi panglimanya. Sampai kemudian juga menjadi wakil presiden ya Pak Begitulah. ya, tahun 93 sampai 98 betul Pak ya? 93 sampai 98. Oke. Tidak banyak mungkin orang memiliki karir yang ya dirintis dari awal tapi melesat naik begitu Pak Tri. Rahasianya apa Pak bisa sampai sebegitu mulus begitu karir militer? Saya tidak punya niat yang lain. Saya masuk tadi, Mbak saya katakan, saya pilih meneruskan dalam bidang bersenjata tadi. TNI itu, karena saya tahu tugas TNI itu untuk apa bagi negara ini. Maka yang ada modal saya itu Mbak, rahasianya itu, saya hanya memiliki modal rasa pengabdian dan jiwa pengabdian ditambah jiwa perjuangan. 2 itu saja. Saya ingin mengabdi sebaik mungkin pada tanah air ini. Ya. Dan saya juga ingin tadi itu selain mengabdi, semangat juang. Pengabdian ini harus disertai dengan semangat perjuangan. Karena bangsa Indonesia ini walaupun sudah merdeka, harus tetap berjuang, Mbak. Bung Karno mengatakan, di seberang sana, kamu isi kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu diisi dengan perjuangan. Bukan rutin. Jadi Mbak ini pun menjadi petugas RRI, itu pejuang bangsa juga. Semua wartawan pejuang, petani pejuang, nelayan pejuang, tentara pejuang. Jadi bangsa Indonesia jangan lupa, kita punya atribut sebagai bangsa pejuang. Karena kita memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan. Ini penting, Mbak. Karena pejuang itu tidak akan pernah jelek. Seorang yang menghayati tadi jiwa juang, itu akan selalu ingin kebaikan. Ingin persatuan. Ingin bangsanya maju. Ya. Pejuang itu tidak tanggung-tanggung. Tidak mau hitung-hitungan. Dia rela berkorban. Sampai nyawanya pun dikorbankan. Dulu semboyannya merdeka atau mati. Kalau nggak merdeka lebih baik mati. Luar biasa itu orang Indonesia. Dan bukan mulut itu, dibuktikan itu. Setiap ibu kehilangan anak tidak nangis. Ada ibu anak 3 di Jogja. Sudah 2 gugur. Yang 1 yang kecil. Disuruh ibunya, kamu perang sana. Bu, tinggal 1 Bu, perang sana. Bayangin. Begitu semangat seorang ibu juga terhadap kemerdekaan ini. Mati hidup tidak diperhitungkan. Anaknya semua diperintah. Walaupun sudah gugur. 2, tinggal 1. Diperintahkan. Nah ini harus diwarisi sampai sekarang, Mbak. Jangan sampai sekarang rutin. Ya rutinisme, Anda menjadi pegawai rutin. Orang yang rutin itu progresnya tidak maksimal. Selain tidak maksimal, nanti kalau ada apa-apa mudah sekali dia patah hati. Tapi kalau pejuang, ada semangat juang tidak ada. Karena pejuang itu pantang menyerah. Ya, ingin memperjuangkan sesuatu, cita-cita pejuang. Tahu. Nah makanya modal saya masuk tentara itu hanya ingin pengabdian yang baik kepada nusa bangsa dan dengan semangat juang tadi.
supaya saya terus bisa konsisten memperjuangkan itu. Dan tidak ngitung-ngitung, Mbak. Tidak tahu saya mau jadi Radik Panglima, apalagi sampai jadi Kasat, itu saja sudah tertinggi di Angkatan Darat itu. Garis Tuhan ya berarti. Garis Tuhan berarti itu Pak ya. Kenapa? Garis Tuhan berarti ya, yang membuat karir Bapak akhirnya naik-naik terus Pak ya. Kalau manusia yang beragama, semua itu atas ciptaan Tuhan. Tetapi manusia berupaya. Tidak bisa Tuhan menciptakan, mengkodelkan, ya, diberikan kodel jadi A, tapi manusia tidur nggak bisa. Dua itu. Tuhan berkehendak, manusia berusaha. Nah saya tidak tahu, usaha saya tadi hanya tadi. Saya ingin mengabdi dan saya ingin terus mengobarkan semangat juang itu. Supaya saya tidak patah terus bisa menjaga negara Indonesia ini. Tahu ya? Nah itulah dua ini. Bahwasanya itu akan menjadi macam-macam tadi, Mbak tanyakan. Tuhan, betul, saya sebagai orang Muslim, saya yakin, aku yakin. Bahwa itu semua bimbingan Allah dan ridho Allah. Dibimbing dan diridhoi, kalau diridhoi nggak jadi. Tapi saya tidak pernah, aku ingin jadi itu. Tidak pernah ngomong itu. Jadi saya bersyukur saja. Setiap kali saya diberi kepercayaan, saya laksanakan tugas itu dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Saya pindah lagi, saya laksanakan seperti itu. Saya naik, saya tidak terus sombong, terus jadi takabur, tidak. Naik pun saya bersyukur dan saya bertobat kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, kau berikan kepercayaan naik. Dan nanti turunkan aku, seenak seperti saya naik. Tahu? Baru naik, belum jadi, sudah minta turun. Itu filosofi saya. Tahu ya? Jadi saya kapten jadi mayor, bukan kapan saya jadi letnan kol, tidak. Kapten jadi mayor, saya syukur ya Allah. Kau jadikan mayor, kau ridhoi jadi mayor. Turunkan aku nanti, seperti sekarang ini, enaknya. Naik lagi, seperti itu lagi doanya. Jadi tidak perlu kita terus berpesta pora, sombong-sombong, takabur, merasa berhasil, tidak. Hidup ini harus keseimbangan, Pak. Di mana kita mendapatkan keuntungan, keberhasilan, ya. Kita tarik ke bawah. Yang positif tadi kita berikan imbangan yang negatif. Ya. Kalau yang naik tadi plus 10, kita turunkan minus 10. Jadi berapa? Naik 10, minus 10. Berapa? 0. Oh. Sebaliknya kalau saya menderita, mungkin sakit, penderitaan, ya, atau masalah lain, minus 5. Jangan terus jatuh hati, tidak, kita bertuhan. Kita tarik positif 5. Minus 5, sama 5 berapa? 0 lagi. 0 lagi. Nah itulah filosofi saya. Iya. Saya ingin hidup di garis yang 0 tadi. Itu namanya stabil. Jangan hidup yang berlonjak-lonjak gini. Kalau enak, wah ketawa-ketawa, tapi kalau melarat sakit, susah. Jangan. Karena hidup selalu ada dua sifat. Ada siang, ada malam. Yeah. Ada senang, ada susah. Ada naik pangkat, ada turun nanti, pensiun. Setinggi-tinggi tidak bisa naik, kalau saya buktinya pensiun sekarang. Tahu ya? Ada hidup, ada mati. Nah, jadi dengan dua sifat ini, manusia harus bisa berjalan, ikut mengarungi kehidupan ini dengan stabil, mantap, istiqomah. Tahu, seimbang berarti. nah, ketika ada naik, kita juga harus lihat yang ada di bawah. Itulah. Kalau Pak Tri sekarang sudah nyaman Pak ya, artinya sudah ya kehidupan sehari-harinya sekarang sudah lebih nyaman bersama Ibu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Semua kehidupan saya ini dari masa saya muda, masa sampai saya menikah, sampai sekarang menjadi buyut. Saya bukan cucu saya punya buyut. Saya tetap merasa tadi, saya rasakan nikmat Allah. Harus disyukuri, Mbak. Termasuk nikmat tua ini. Jadi kalau saya sakit pun saya syukur diberi sakit. Karena ada dua, bisa sembuh, bisa mati. Makanya kalau mati waspada. Ya, kalau saya orang tua ini harus waspada, lebih waspada. Yang muda tidak boleh tidak waspada, Mbak. Karena orang mati tidak yang tua. Ada yang muda pun mati, bayi mati juga ada. Betul. Anak mati juga ada kan? Iya. Nah, jadi kalau orang hidup ini ingat mati, maka hidupnya akan berhati-hati.
ya akan cermat, dia jangan mudah berbuat kejelekan. Sekali berbuat jelek, kesasar nanti kalau mati. Nah saya tinggal sedikit kan, saya umur 86, tidak tahu dicabut tahun berapa, mungkin Mbak pulang nanti saya mati. Oleh karena itu filosofi orang tua ini harus terus berbuat kebaikan sampai dipanggil nanti. Itu pesan juga untuk generasi muda kita, Pak, ya. Siapapun ya yang saya mendengar pesankan ini. kepada generasi muda bangsa Indonesia itu mengenal bertuhan. Makanya ada ketuhanan yang Maha Esa. Tak agama apa di Indonesia ini. Bisa Kristen, bisa Buddha, bisa Islam. Semuanya bertuhan. Nah kalau orang beragama itu supaya bisa hidup beragama yang baik. Tapi kita sebagai manusia Indonesia, bangsa Indonesia juga hidup sebagai bangsa yang baik. Jadi dua kehidupan itu hidup berbangsa dan hidup beragama ini. Inilah modal sosial yang kuat untuk orang Indonesia ini. Kalau dua-duanya dilaksanakan, Mbak, kita akan menjadi bangsa yang baik, kuat, stabil, nggak mudah dipecah belah, nggak mudah berkelahi, ya, nggak mudah macam-macam lah. Itu modalnya tadi. Dipegang ya. Nah, Pak Tri, kalau sekarang kan mungkin Bapak sudah dianggap sesepuh ya Pak ya, atau tokoh bangsa begitu ya, yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Masih ada mimpi lagi Pak, atau hal yang ingin Bapak lakukan? Gini Mbak, saya punya semboyan. Tadi kan saya katakan soal perjuangan kan. Betul. Hidup ini perjuangan. Dan tentara TNI itu mempunyai filosofi. Identitas TNI itu sebagai pertama tentara pejuang. Mengapa? Karena TNI jadi mencari duit. Waktu awal-awal kemerdekaan nggak dibayar, senjata cari sendiri, pakaian cari sendiri. Dia ingin berjuang untuk merebut kemerdekaan. Berjuang. Jadi isinya, motivasinya tentara pejuang tadi. Karena ada yang ingin diperjuangkan kemerdekaan tadi. Kedua, tentara rakyat. Karena TNI itu isinya semua lapisan rakyat ada. Anak dokter ada, anak petani ada, anak nelayan, dan saya anak rakyat di bawah. Ya. Bukan anak orang tinggi, orang pangkat, tidak. Saya anak rakyat. Jadi ada semua. Anak kiai ada di TNI, tentara rakyat. Ya. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Tetapi ditambah oleh Pak Dirman. Di samping tentara pejuang, tentara rakyat, sumbernya dari rakyat. Dikatakan Pak Dirman, kamu adalah tentara nasional. Milik bangsa ini, milik nasional. Bukan milik kelompok, milik partai, milik golongan. Tetapi milik nasional. 3 ini, Mbak. Oleh karena itu saya terbawa ini, walaupun pensiun. Pensiun itu secara administratif. Teknis saya pensiun. Tapi sebagai pejuang, tidak pernah pensiun, Mbak. Pejuang itu dari saya mulai lahir. Tadi ikut perjuangan, sampai saya menjadi TNI. Saya disadarkan terus akan perjuangan. Dan sampai mati pun saya tetap berjuang dalam hidup. Ya perjuangan tadi saya katakan. Dari tua ini memperjuangkan supaya lebih bersih. Jangan menempuh jalan-jalan yang tidak baik. Isilah dengan amal-amal yang soleh. Amal-amal yang baik. Itu saja. Itu bekal kita nanti kalau mati. Di alam baka sana cuma kebaikan ini, Pak. Hanya orang yang baik yang boleh enak jalannya. Tapi orang jahat nanti masuk tempat tidak baik. Apa mau Mbak masuk tidak baik? Enggak. Mau? Ya. Nah, ini generasi muda juga punya cita-cita. Iya. Tidak hanya di dunia, tapi kita juga sampai akhirat. Cita-cita di dunia kita mulia sebagai bangsa Indonesia. Cita-cita akhirat kita juga diterima oleh Tuhan sebagai manusia yang taat kepada Tuhan. Yang punya iman yang kokoh dan mempunyai takwa yang tinggi. Itu syarat kalau mau baik. Nah, Mbak tanya, sekarang saya di hari tua ini, apa kegiatan? Dan sebagai pejuang, ya luas. Walaupun saya tidak punya jabatan kayak dulu, saya tetap aktif di bidang sosial, Mbak. Sosial pendidikan, sosial agama,
Dan sosial saya masih tetap. Yang penting dalam perbuatan saya itu saya masih ingin tadi menyumbangkan dharma bakti ini. Kalau istilah agamanya, ingin terus beramal soleh. Ya. Nanti saya bawa itu mati. Jadi di dunia ini saya juga terus berjuang dari awal sampai akhir. Di akhirat pun nanti saya menjadi manusia yang diterima oleh penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kalau Mbak Tanya, Pak Tri sekarang sebagai orang tua itu apa yang tetap berkarya ya Pak ya untuk bangsa saya Indonesia. Belum mencapai apa-apa ini. Saya mencapai apa-apa nanti kalau sudah diadili oleh Tuhan. Nanti harus mati dulu saya. Setelah mati nanti kan ada itu ditanya di alam kubur, kiamat ditanya nanti apa perbuatanmu, apa ilmumu untuk apa duitmu untuk apa, ya, apa pangkatmu dulu untuk apa. Bukan enak-enak itu Mbak. Pangkat yang Mbak katakan tadi berjenjang tadi itu ditanya sama Tuhan. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabmu apa? Kalau itu kamu isi dengan kejelekan, coret. Kalau dikasih itu diisi dengan kebaikan, baru itulah yang namanya tanggung jawab yang baik. Nah, ya? Iya. Nah, jadi makanya jangan melihat sisi yang baik saja. Ya. Semua nanti dimintai pertanggungan jawab sama Allah. Oke. Nah. Ini menarik ya, ngobrol dengan Pak Tri, walaupun sudah purnawirawan, tapi tetap ada aktivitas yang ya bisa dikatakan inilah mengisi kemerdekaan juga. Berjuang terus ya Pak ya untuk bangsa Indonesia di bidang sosial kalau Pak Tri tadi ya. Ya. Oke. Karena saya semangat juang itu tinggi. Semangat juang tinggi. Sangat semangat rutin. Nah, itu mungkin bisa disampaikan ke masyarakat kita. Ya. Bagaimana menggelorakan semangat perjuangan? Menggelorakan semangat juang itu para hadirin sekalian. Tadi saya katakan, sadarlah, bukan sombong. Sadarlah bahwa kita ini orang Indonesia ini sebagai bangsa pejuang. Merebut kemerdekaan itu tidak dikasih cuma-cuma, tapi dengan perjuangan, penuh pengorbanan yang tinggi, tetapi ikhlas. Bukan hanya harta benda saja, keringat saja, termasuk nyawa pun rela dikorbankan. Itulah tekad perjuangan, tekad seorang pejuang. Dan pejuang itu karena punya motivasi yang tinggi, dia pantang menyerah. Tidak boleh dia menyerah, tapi tetap berjuang melawan hal-hal yang jelek. Sebaliknya, seorang pejuang itu juga harus terus mengabdi kepada nusa dan bangsanya. Dan pejuang tidak pernah bermimpi yang jelek-jelek. Perpecahan, kejahatan, korupsi, tidak. Seorang pejuang selalu ingat akan kebaikan. Rindu akan persatuan. Jadi kalau jiwa juang itu dihayati oleh bangsa Indonesia, khususnya generasi penerus, saya doakan deh, Indonesia ini akan mudah nanti bangkit, kokoh, kuat, sebagai bangsa yang merdeka. Ya, amin, mudah-mudahan seperti itu. Semangat berjuang, optimisme, dan juga pantang menyerah, ya. Begitu Pak Tri ya. Pak, generasi muda kan kadang menilai pengalaman orang dulu hanya menjadi bagian dari sejarah. Padahal banyak nilai yang masih relevan untuk terus dikumandangkan sampai sekarang ini. Bagaimana menurut Pak Tri ini untuk menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila bagi generasi muda saat ini, Pak? Baik. Generasi dulu sebagai bagian dari sejarah. Ya. Generasi sekarang adalah pelaku sejarah. Ya. Nanti yang pelaku ini menjadi bagian lagi, kayak dulu. Yang menjadi pelaku yang lebih muda. Begini yang saya katakan tadi. Terus bergulir generasi muda ini menjadi generasi pelopor, selalu mempelopori perjuangan bangsa ini. Wah, hebat. Ya? Iya. Harus sadari pelan. Makanya digembleng generasi muda ini. Semangat juang tadi, semangat kesetiaan kepada bangsa dan negara, semangat cinta kepada tanah air terus dikembangkan. Ya, itulah generasi muda kita harapkan. Dan generasi itu mempunyai tantangan masing-masing. Kalau dulu generasi 1908 tantangannya beda. Waktu kebangkitan kebangsaan. Waktu 1928 tantangannya beda. Pemuda waktu itu belum merdeka sudah berani membuat sumpah pemuda. Tantangannya waktu itu masih dijajah.
tetapi sudah berani mengadakan Sumpah Pemuda. Kemudian tahun 45 kita proklamasi kemerdekaan. Itu pun juga mengandung ancaman dan tantangan. Jadi tantangan tiap-tiap generasi berbeda. Kemudian generasi sekarang pun berbeda. Dalam globalisasi ini, alam milenial ini, yang serba teknologis, sangat berat tantangannya, beda lagi. Oleh karena itu, Mbak, tiap generasi ini harus siap menjawab tantangan. Ya. Bila generasi yang sekarang tidak siap menjawab tantangan yang sekarang, ini namanya generasi itu akan sudah rontok bangsa ini. Ya. Bangsa yang tidak mampu menjawab tantangan yang dipelopori pemuda tadi akan menjadi hancur. Oleh karena itu bangsa yang mampu menjawab tantangan itulah yang akan eksis, akan berlangsung abadi, menjadi bangsa yang semakin baik, semakin kuat. Ini. Oleh karena itu kuncinya untuk menjawab tantangan ini, saya anjurkan supaya generasi muda pada khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya, teruslah belajar. Belajar tanpa batas. Baik di formal, informal, maupun non-formal. Rebutlah pengetahuan itu. Kuasai teknologi itu, teknik itu. Kalau tidak nanti kita ketinggalan sama bangsa lain. Ya, orang lain sudah maju sekarang ini. Kita belum sampai. Ya, kita dari nomor. Ya, kalau kita sudah lemah begitu, tidak bisa menguasai pengetahuan secara baik dan teknologi yang canggih, kita akhirnya juga menjadi bangsa yang lemah tadi. Mungkin hancur. Dan mungkin juga dijajah lagi. Dijajah dalam bentuk baru, Mbak. Hati-hati. Zaman modern ini penjajahan bentuk baru. Kalau dulu secara fisik, duduki dengan tentaranya Belanda, sekarang tidak perlu. Dengan sistem saja, dengan paham-paham lain saja kita bisa dijajah, Mbak. Oleh karena itu kita harus waspada. Kewaspadaan nasional inilah tadi kita ditantang terus ya, untuk menghayati, belajar Pancasila, menghayatinya, kemudian mengamalkannya nilai-nilai Pancasila di dalam semua kehidupan berbangsa bernegara, di semua aspek, apakah itu politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Itulah harapan saya, Mbak. Semoga dengan pertemuan ini kiranya bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf kepada para pendengar. Kalau ada yang menyinggung, saya minta maaf. Semoga apa yang kita utarakan ini, karena saya menuju kepada hal-hal yang sangat bermanfaat, hal-hal kebaikan, kiranya Tuhan akan memberikan berkah kepada kita semua bangsa Indonesia. Terima kasih. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dengar Pro 3 RRI dan juga pemirsa RRI Net, kita baru saja berbincang bersama dengan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari beliau tadi. Semangat perjuangan, optimisme, dan juga pantang menyerah, itu yang selalu beliau sampaikan kepada generasi muda Indonesia. Bagaimanapun juga tantangan ke depan semakin kompleks, dan untuk itu generasi muda Indonesia harus terus berjuang jawab tantangan tersebut. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, salam Pancasila.